Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang sejarah dakwah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Dalam sejarah peradaban Islam, terdapat periode emas menunjukkan bagaimana dakwah Islam dapat berkembang pesat melalui kepemimpinan yang visioner dan pengorbanan yang tulus. Salah satu periode paling berpengaruh adalah masa kepemimpinan Khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi, kali ini kita akan mengkaji secara mendalam tentang strategi dakwah, kontribusi monumental, dan warisan abadi yang ditinggalkan oleh sosok yang dijuluki Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya, dalam memajukan peradaban Islam pada abad ke-7 Masehi. Pertama, saya akan menceritakan tentang kisah inspiratif dari Utsman bin Affan. Setelah hijrah ke Madinah, kota ini mengalami krisis air bersih. Satu-satunya sumur yang tersisa adalah milik seorang Yahudi dan ia menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Kaum muslim harus mengantri dan membayar mahal hanya untuk secangkir air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapa yang membeli sumur Raumah lalu mewakafkannya untuk kaum muslim, baginya surga. Tanpa ragu, Utsman segera mendatangi Yahudi pemilik sumur dan menawar untuk membeli sumur Raumah dengan harga yang tinggi. Setelah berhasil membelinya, Utsman bin Affan mewakafkan sumur Raumah. Sejak saat itu, sumur Raumah dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, termasuk orang Yahudi yang menjadi pemilik lamanya. Cerita kedua tentang Perang Tabuk. Perang Tabuk yang terkenal dengan sebutan Yaum al-Usrah atau Hari Kesulitan, 30.000 pasukan muslim harus berperang melawan 200.000 pasukan Romawi. Kas negara kosong, semangat mulai surut. Utsman menyediakan 200 ekor unta dan 1.000 dinar dari kantong pribadinya untuk bekal perang. Kontribusinya mencapai 1/3 dari total biaya perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerima bantuan tersenyum seraya mendoakan Utsman agar dosa-dosanya, baik yang dirahasiakan maupun dosa yang ia nyatakan, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Utsman terpilih pada tahun 644 Masehi setelah Umar bin Khattab wafat. Sistem Syura memilih Utsman sebagai khalifah ketiga di usia 68 tahun. Pedagang yang sudah berumur ini memimpin dunia Islam selama 12 tahun. Utsman memiliki kombinasi langka, yaitu harta untuk membiayai dakwah, kebijaksanaan untuk memimpin, dan kerendahan hati untuk melayani. Utsman juga membangun armada laut Islam pertama di bawah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muslim menaklukkan Siprus pada tahun 649 Masehi dan membuka jalur dakwah melalui Laut Mediterania. Ekspansi wilayah, yaitu di timur ada Afghanistan dan Asia Tengah, di barat ada seluruh Afrika Utara, dan di utara ada Armenia dan Georgia. Strategi dakwah Utsman juga sangat unik. Dia membangun masjid di setiap kota yang ditaklukkan, mengangkat gubernur lokal yang masuk Islam, memberikan kebebasan beragama penuh, membangun infrastruktur untuk kesejahteraan rakyat. Dalam 12 tahun kepemimpinan, wilayah Islam meluas hampir 2 kali lipat. Tapi itu bukan penaklukan biasa, ini dakwah dengan hikmat dan kemurahan hati, bukan dengan kekerasan. Saat Islam menyebar ke berbagai suku dengan dialek berbeda, muncullah masalah serius. Keragaman cara pembacaan Al-Quran atau qiraat. Sahabat Hudzaifah bin Yaman melaporkan, "Ya Amirul Mukminin, selamatkan umat ini sebelum mereka berselisih tentang kitab mereka seperti orang Yahudi dan Nasrani." Kodifikasi Al-Quran yang dilakukan Khalifah Utsman bin Affan terjadi pada tahun 25 Hijriah. Utsman membentuk tim khusus dipimpin oleh Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan semua mushaf yang ada dari para sahabat, menyusun satu mushaf standar berdasarkan dialek Quraisy, menyalin dan mengirim ke seluruh wilayah Islam, dan membakar mushaf-mushaf lain untuk mencegah perpecahan. Salah satu keunggulan kodifikasi Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan adalah terbentuknya 6 mushaf induk. Ke-6 mushaf ini disebarkan ke berbagai daerah strategis untuk memastikan keseragaman bacaan dan tulisan Al-Quran. Keputusan yang sempat kontroversial ini
nyata menyelamatkan Al-Quran untuk 1400 tahun ke depan. Mushaf yang kita baca hari ini adalah hasil kerja keras Utsman bin Affan. Kesuksesan dakwah Utsman justru memunculkan tantangan internal. Imperium yang terlalu luas menciptakan kesenjangan komunikasi. Muncul tuduhan nepotisme karena mengangkat kerabat Bani Umayyah sebagai gubernur. Musuh-musuh Islam memanfaatkan ketidakpuasan ini, menghasut sebagian Muslim untuk memberontak. Kelompok-kelompok pemberontak dari Mesir, Kufah, dan Basrah bergerak menuju Madinah. Pada tanggal 18 Zulhijjah 35 Hijriah atau bertepatan pada 17 Juni 659 Masehi, rumah Utsman dikepung pemberontak selama 40 hari. Para sahabat menawarkan untuk mempertahankan, tapi Utsman menolak. "Aku tidak ingin darah Muslim bertumpah karenaku," ucap Utsman bin Affan. Dalam keadaan berpuasa di usia 82 tahun, Utsman terbunuh saat sedang membaca Al-Quran. Darahnya menetes di atas mushaf, tepat di ayat yang berarti, "Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka." Sampai detik terakhir, beliau bersama Al-Quran, simbol bahwa hidup dan matinya adalah untuk dakwah Islam. Berdasarkan kajian historis yang telah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa masa kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memberikan kontribusi fundamental bagi perkembangan dakwah Islam, meliputi ekspansi teritorial yang memperluas jangkauan dakwah hingga 3 benua, standarisasi Al-Quran yang menjamin kelestarian wahyu hingga hari ini, metodologi dakwah yang menggabungkan pendekatan politik, ekonomi, dan sosial, warisan institusional yang menjadi fondasi peradaban Islam. Demikian paparan mengenai sejarah dakwah pada masa Utsman bin Affan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.